Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Untuk penumpang tahan dulu pada para kru. Cegah penyebaran COVID-19, rombongan TKI ilegal yang baru tiba di Bandar Lampung langsung dilakukan rapid test. Kelangkaan gula pasir di Bandar Lampung semakin parah, pembelian gula pasir dibatasi. Seorang DPO pencuri motor di Lampung tengah ditangkap polisi saat sedang mengkonsumsi narkoba di rumahnya. Seorang warga status orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Lampung Selasa siang meninggal dunia. Identitas korban adalah berjenis laki-laki berusia 54 tahun warga Bandar Lampung. Korban meninggal dunia tidak di Lampung, melainkan setelah baru tiba di Kota Padang, Sumatera Barat. Meninggalnya korban ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehada. Dari data perkembangan penanganan COVID-19 per tanggal 14 April 2020 di Dinas Kesehatan Lampung, jumlah warga terkait terinfeksi COVID-19 meninggal dunia total sebanyak 10 orang. Rinciannya yakni, pasien ODP mengalami peningkatan menjadi berjumlah 2.451 orang, 1 diantaranya meninggal dunia. Pasien dalam pengawasan berjumlah 50 orang, 4 diantaranya meninggal dunia. Pasien positif COVID-19 berjumlah 21 orang, 5 orang diantaranya meninggal dunia dan 8 orang sudah sembuh. Dan 881 orang masih dalam pemantauan. Dan ada 1 ODP kita kemarin itu dalam perjalanan menuju ke Padang itu mengalami meninggal. Nah itu informasi tentang ODP. Selanjutnya kita ada PDP, pasien dalam pengawasan. Saat ini yang masih berada di ruang isolasi itu ada 18 orang dan yang sudah negatif boleh pulang ada 28 orang dan yang meninggal dalam status dia PDP dalam arti orang ini belum dilakukan pemeriksaan swab dan menghasilkan hasil yang positif. Jadi kita tetap mengatakan itu adalah PDP, itu ada 4 orang. Untuk kasus meninggal dunia pada status pasien dalam pengawasan disebut karena hasil tes swab tenggorokan yang dikirimkan di laboratorium di Kementerian Kesehatan belum keluar. Saat proses uji lab pasien meninggal dunia, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Lampung, Dinas Kesehatan di Lampung berharap kepada masyarakat tetap melakukan social distancing dan physical distancing. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk penumpang tahan dulu pada para kru maupun penumpang untuk jangan turun dulu. Kedatangan bus dari Medan, Sumatera ini dihentikan di dalam lingkungan Terminal Raja Basa Bandar Lampung pada Selasa dini hari. Pencegatan bus antar kota antar provinsi ini dilakukan karena petugas dari gugus penanganan COVID-19 di Bandar Lampung mendapat informasi ada 6 orang TKI asal Malaysia yang akan pulang ke Lampung. Dari informasi yang didapat Dinas Ketenagakerjaan Lampung, rombongan TKI di dalam bus rute Sumatera Utara, Bandung, Jawa Barat ini ada yang terjangkit COVID-19. Mereka yang terduga terjangkit COVID-19 dari rombongan ini bahkan sudah turun di Palembang, Sumatera Selatan, dan tersisa 6 lagi yang pulang ke Lampung. Informasinya ada penumpang yang di Palembang yang turun tadi, katanya juga itu diduga positif terpapar
Tapi kalau begitu saya pikir ini kita lebih baik kita bawa dulu ke rumah sakit, kita rapid test dulu lah gitu. Para TKI yang baru tiba ini kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada, Lampung Selatan untuk menjalani rapid test. Hal ini untuk memastikan 6 TKI yang tiba ke Lampung terjangkit COVID-19 atau tidak. Bus ini kita arahkan ke rumah sakit untuk melakukan rapid test sebagai protokol kesehatan yang ada di simpul transportasi. Jadi mohon kerjasamanya bagi seluruh penumpang yang ada di dalam bus Pelangi tujuan Bandung untuk bersabar. Nanti kita akan kita sama-sama kita arahkan ke rumah sakit untuk Ke-6 TKI yang pulang ke Lampung merupakan berstatus ilegal dan baru saja dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Dalam perjalanannya, ke-6 TKI itu sempat menjalani karantina selama 14 hari di Medan, Sumatera Utara sebelum akhirnya diperbolehkan pulang ke Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah 2 warga Lampung Utara positif tertular COVID-19, Pemda bekerja sama dengan Polres tempat melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan disinfektan terhadap penumpang bus dari Pulau Jawa Selasa siang. Pemeriksaan kepada para penumpang bus dan membawa puluhan santri dan pelajar asal Kota Bumi yang baru pulang dari Pulau Jawa tersebut diakui petugas sebagai langkah antisipasi. Apalagi Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling banyak terjadi kasus positif COVID-19. Mengantisipasi, mencegah masuknya virus Corona COVID-19 yang mana pada hari ini ada 29 santri dari Jawa Timur yang pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Menurut para penumpang bus selama dalam perjalanan dari Jawa menuju Lampung Utara, mereka sudah mengalami 3 kali pengecekan kesehatan. Para penumpang pun berharap upaya ini bisa memutus penyebaran virus tersebut, khususnya di Lampung Utara. Ide seperti gini udah yang berapa? Udah ke yang ketiga kali. Gimana tanggapannya? Biasa aja. Biasa aja. Apa kecewa atau terlalu berlebihan atau gimana? Enggak. Petugas mengatakan semua penumpang bus dan kendaraan yang berasal dari luar Lampung Utara dilakukan pemeriksaan di perbatasan atau di posko yang ada di wilayah Kota Bumi. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga menghimbau kepada warga Lampung Utara yang baru pulang dari Pulau Jawa untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Penyemprotan cairan disinfektan yang digerakkan tim relawan peduli wabah COVID-19 bersama aparat kepolisian di Bandar Lampung. Sasaran penyemprotan disinfektan diantaranya gerai ATM yang biasa dikunjungi banyak warga untuk bertransaksi perbankan. Gerai ATM di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung menjadi lokasi penyemprotan pertama kegiatan ini. Penyemprotan disinfektan meliputi bagian layar hingga ke papan ketik serta bagian pembaca kartu ATM. Hal ini dilakukan karena bagian dari gerai ATM tersebut silih berganti digunakan banyak masyarakat serta rentan dengan terjangkit penularan wabah COVID-19. Tak hanya di fasilitas umum gerai ATM, penyemprotan kemudian dilanjutkan ke sejumlah restoran, kafe, dan hotel yang masih beroperasi. Hotel-hotel, nah kita dengan cara ini kita mau sedikit bantu masyarakat supaya mereka tenang, maksudnya memutus tali rantai COVID-19 ini. Melalui kegiatan rutin penyemprotan disinfektan ini, diharap dapat memutus penyebaran wabah COVID-19 di Bandar Lampung. Di Lampung sendiri, hingga Selasa siang, jumlah pasien positif COVID-19 sudah sebanyak 21 orang dan 8 orang pasien positif sudah sembuh dari COVID-19. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.